Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Kiai Abdul Azim di Sidogiri, Pasuruan, cukup dikenal luas oleh para santri yang mondok di beberapa pesantren di daerah tersebut. Karena Kiai Abdul Azim adalah salah seorang ulama harismatik pengasuh pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 1879 sampai dengan 1959. Nama ulama besar ini terus diingat oleh para santri di Pasuruan karena kisah mengenai keistimewaan sang kiai ini terus diceritakan. Bahkan sebagai habaib menilai Kiai Abdul Azim bukan hanya wali biasa, tapi rajanya para wali. Abdul Azim merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Hayy atau yang dikenal dengan nama Kiai Urip, dengan Nyai Munawaroh bin Kiai Haji Nur Hasan, adik Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri. Suatu peristiwa unik terjadi ketika dia menginjak usia remaja. Di Seladi ketika itu orang-orangnya terkenal mempunyai ilmu kanuragan. Sehingga ada serdadu Belanda yang penasaran. Dia datang ke sana dan bertanya kepada Abdul Azim yang sedang bersama Mbah Syekh. Kata orang Belanda itu, "Apa benar di sini tempatnya orang sakti?" Dengan rendah hati Abdul Azim mengatakan kalau orang sakti tidak ada, yang ada hanya gurauan. Lantas beliau mempraktekkan gurauan itu dengan Mbah Syekh. Caranya bergantian menggendong dari barat ke timur 3 kali, dengan jarak yang sudah ditentukan. Setelah itu dia menantang serdadu Belanda untuk melakukan hal yang serupa. Serdadu itu mengiyakan saja, karena dilihatnya Abdul Azim kecil dan kurus. Serdadu itu minta digendong lebih dahulu. Maka dia digendong sekali putaran dari jarak yang sudah ditentukan. Tetapi Abdul Azim muda tidak tampak kelelahan. "Kini giliran saya," kata dia. Ketika dia naik ke punggung serdadu Belanda yang besar dan kekar, tentara Belanda itu tidak bisa melangkahkan kakinya. Malah sedikit demi sedikit kakinya terbenam ke dalam tanah. Semakin bergerak kakinya semakin terbenam. Bahkan serdadu itu terbenam ke dalam tanah hingga dadanya. Akhirnya, kata Abdul Azim muda, "Ini loh guruannya orang pesantren," ujar Abdul Azim. Kiai Abdul Azim juga dikenal sebagai pemimpin dan pengayom yang siap berkorban untuk pesantren dan masyarakatnya, terutama di masa-masa sulit penjajahan Belanda hingga masa revolusi kemerdekaan. Masyarakat sekitar Pasuruan ketika itu sering mendatanginya untuk meminta doa dan amalan untuk kepentingan latihan spiritual dan kanuragan. Di masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, masyarakat juga kerap meminta barokah dari sang kiai untuk melindungi diri dari berbagai bahaya dan ancaman. Selain menjalankan usaha jual beli kuda, Kiai Abdul Azim juga dikenal sebagai petani dan memiliki sejumlah tanah sawah dan tegalan. Ini untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau, keluarga dan pesantren. Dalam bercocok tanam atau berkebun, sang kiai menghindari penggunaan pupuk kimiawi. Sebagai penggantinya, dia menebar gula di sekitar tanaman. Hama akan memakan gula itu dan tidak akan mengganggu tanaman. Dengan cara seperti ini, dia bisa menanam tanaman hingga berbuah 2 kali dalam setahun. Beliau juga suka menyayangi binatang. Sebagai seorang wali, dia dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai karomah. Seperti peristiwa berikut ini. Suatu ketika Nyai Romlah, adik Kiai Abdul Azim, sedang membaca Al-Quran. Tiba-tiba Kiai Abdul Azim mendatanginya dan menyuruhnya untuk memperbaiki rumahnya. Sebab besok, kata Kiai, rumah itu akan roboh. Usai berkata begitu, lantas Kiai menghilang. Pagi harinya Nyai Romlah penasaran akan kejadian yang menimpanya tadi malam. Akhirnya dia memutuskan pergi ke Sidogiri untuk menemui kakaknya. Setibanya di Sidogiri, Kiai Abdul Azim langsung berkata kepada adiknya, "Sudah, kamu pulang saja, perbaiki rumahmu.
"Ini uangnya." Maka Nyai Romlah kembali ke Seladi. Sampai di sana ternyata rumahnya sudah roboh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Kiai Abdul Adzim tahu sebelum sesuatu terjadi dan bisa berpindah tempat dalam waktu sekejap. Ada juga suatu cerita menarik mengenai karomah Kiai Harismatik ini ketika Belanda menangkapnya. Sebelum ditangkap, Belanda mengundang kiai-kiai termasuk sang ulama harismatik ini, tapi tidak ada satupun yang datang kecuali Kiai Abdul Adzim. Andaikan dia tidak hadir, niscaya seluruh kiai di Pasuruan dibantai Belanda. Namun oleh pihak Belanda, kiai ini dimasukkan ke penjara sebagaimana ulama lainnya karena dicurigai terlibat penyerangan. Terjadi keanehan setelah Kiai Abdul Adzim dimasukkan penjara. Tiba-tiba langit mendung sangat tebal dan hujan turun sangat deras, disertai angin yang sangat kencang yang mengakibatkan banyak bangunan rusak, berantakan, dan pepohonan tumbang. Lalu ada yang melapor pada serdadu Belanda bahwa di antara ulama yang ditangkap ada salah satu waliullah yang tidak bersalah. Setelah diselidiki, ternyata ulama yang dimaksud adalah Kiai Abdul Adzim. Maka dia dipulangkan ke Sidogiri. Seketika itu juga hujan menjadi reda dan tidak ada lagi angin. Konon, Kiai Abdul Adzim juga pernah ditahan di Gading, Keraton Pasuruan yang menjadi markas Belanda pada waktu itu. Saat masuk waktu sholat zuhur, dia hendak berwudu. Namun ternyata tidak ada persediaan air, karena keran air di sana sudah 7 tahun tidak berfungsi. Ajaibnya, ketika sang kiai memukul keran air itu 3 kali, keran yang sudah berkarat tersebut mengeluarkan air.